Ukraina menyalahkan Rusia atas ledakan bendungan terbesar Nova Kakhovka. Namun PBB justru membela dan menyebut Moskow bukan dalang di balik ledakan tersebut. Sebaliknya PBB menuduh Ukraina yang sebenarnya menjadi pelaku hancurnya Nova Kakhovka. Hal itu disampaikan oleh mantan inspektur senjata PBB Scott Reiter. Ia menyampaikan alasan kuat membela Rusia hingga kekeh menyatakan Moskow bukan dalang di balik ledakan. Reiter mengatakan Ukraina pernah mengancam akan menghancurkan bendungan Nova Kakhovka. Adapun misi itu telah direncanakan sejak tahun lalu untuk menciptakan konsekuensi yang sangat parah. Mengetahui misi tersebut, Rusia telah mengirim pesan kepada Dewan Keamanan PBB pada Oktober 2022 silam. Pasalnya, Rusia menyebut Ukraina akan menyalahkan Moskow seusai misi itu berhasil. Kembali pada bulan Oktober tahun lalu, Rusia mengirim pesan ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengatakan bahwa pemerintah Ukraina mengancam akan menghancurkan bendungan ini dan konsekuensinya akan sangat parah. Tampaknya pemerintah Ukraina memang telah menyelesaikan misi ini, kata Reiter. Oleh sebab itu, Reiter meyakini bahwa pelaku ledakan itu adalah Ukraina. Bahkan bukti forensik yakni artileri yang digunakan untuk serangan itu menunjukkan Ukraina yang seharusnya bertanggung jawab. Ribuan orang mengungsi akibat jebolnya bendungan raksasa Nova Kakhovka. Rusia pun mengklaim angkatan bersenjata Ukraina lah yang berada di balik serangan ini. Serangan dilakukan menggunakan senjata kiriman negara barat. Bendungan itu jebol setelah terjadi ledakan pada 6 Juni 2023 sekitar 02.00 pagi waktu setempat. Akibatnya, bagian atas bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovkaya runtuh dan banjir pun tak terkendali dan merendam sejumlah bangunan yang berada di dekat bendungan. Administrasi distrik perkotaan Nova Kakhovka mengklarifikasi serangan itu dilakukan dari sistem roket peluncur ganda Aldel Ukraina. Namun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky balik menuduh Rusia. Zelensky menyebut Rusia lah yang telah meledakkan bendungan tersebut. Dirinya bahkan telah mengadakan rapat Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional. Namun pernyataan Zelensky langsung dibalas dengan data-data oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Menurutnya militer Ukraina berulang kali menembaki pembangkit listrik tenaga air Kakhovkaya termasuk bendungannya. Pada November 2022 lalu, bendungan itu dihantam menggunakan MLRS HIMARS Amerika. Sebulan sebelumnya, Moskow telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk mencegah kehancuran bendungan. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak anggota aliansi untuk mempercepat bantuan kemanusiaan ke Ukraina setelah bendungan Kakhovka di Kherson hancur. Hal tersebut disampaikan usai Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menjelaskan tentang dampak dari kehancuran bendungan tersebut. Menurut Ukraina, Rusia merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan itu. Stoltenberg mengatakan pada pertemuan itu bahwa konsekuensi bagi ribuan orang dan lingkungan sangat dramatis, dan dia mendesak sekutu untuk segera memberikan dukungan. Sekutu menyatakan solidaritas yang kuat dengan Ukraina dan banyak yang telah memberikan bantuan ketik, termasuk penyaring air, pompa, generator, dan peralatan perlindungan, kata NATO dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari AFP. Penghancuran bendungan yang dikuasai Rusia telah menggenangi wilayah seluas 600 km persegi dan memaksa ribuan orang untuk mengungsi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan rasa kekecewaannya terkait respon dunia, khususnya bantuan dari PBB dan Pelang Merah terhadap hancurnya bendungan. Hal itu yang diungkapkan dalam sebuah wawancara dengan media Jerman Bild. Di sisi lain, negara-negara NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat telah memberi Ukraina persenjataan senilai puluhan miliar dolar sejak Rusia melancarkan invasi habis-habisan Februari tahun lalu. Pendukung Ukraina akan mengadakan pembicaraan Kamis depan di markas NATO di Brussels untuk membahas pengiriman senjata lebih lanjut ke Kiev. Para menteri pertahanan NATO juga diperkirakan akan membahas dukungan untuk Kiev dan masalah pelik di tawarannya untuk bergabung dengan aliansi tersebut pada pertemuan nanti. Stoltenberg mengatakan pentingnya dukungan langsung, menengah, dan jangka panjang untuk Ukraina akan menjadi topik utama pertemuan minggu depan. Tim yang terdiri dari berbagai badan pemeringkatan bangsa-bangsa menaksir dampak kehancuran bendungan Kakhovka di selatan Ukraina pada Rabu 7 Juni dan berkatakan bahwa bencana akan semakin memburuk dalam beberapa jam mendatang. Juru bicara PBB Stefan Dujarric mengatakan ketinggian air terus meningkat dan membanjiri desa-desa serta kota-kota sekitar. Ini akan berdampak pada akses warga ke layanan penting dan menimbulkan risiko kesehatan yang serius.
Ujarik mengatakan akses ke air bersih menjadi perhatian utama karena ratusan ribu orang bergantung pada waduk Kakhovka untuk air minum. Banjir juga dapat menyebabkan pencemaran sumber air dan meningkatkan risiko kesehatan, ujar dia. Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi IOM, sekitar 1.800 orang meninggalkan rumah-rumah mereka yang terendam banjir. Sementara Organisasi Pangan dan Pertanian FAO memperingatkan bahwa penghancuran bendungan mungkin akan mempengaruhi ketahanan pangan karena ribuan hektar lahan pertanian telah tergenang air dan menghancurkan tanaman yang baru ditanam. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan PBB tidak memiliki akses ke informasi independen tentang keadaan yang menyebabkan penghancuran bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka. Dia mengatakan penghancuran bendungan adalah konsekuensi lain yang menghancurkan dari invasi Rusia. Kritik yang sama juga digaungkan oleh banyak negara barat. Sementara Ukraina dan Rusia saling menyalahkan atas penghancuran bendungan besar yang jebol pada hari itu. Sekjen Bakta NATO Jens Stoltenberg menyebut penghancuran bendungan Kakhovka sebagai tindakan yang keterlaluan yang membuat ribuan orang mengungsi dan menyebabkan bencana ekologis di Ukraina. Stoltenberg mengatakan dia telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba terkait penghancuran bendungan tersebut. Kuleba akan bergabung dengan para duta besar negara sekutu dalam pertemuan Komisi NATO Ukraina yang akan dipimpin Stoltenberg pada hari Kamis. Keadaan darurat diumumkan di kedua sisi bendungan setelah ledakan satu sisi dikendalikan oleh Rusia, yang lain oleh Ukraina. Moskow menuduh Ukraina mencoba mengurangi pasokan air tawar dan Crimea yang berasal dari waduk Kakhovka. Sementara Kiev mengklaim bahwa Rusia mencoba memperlambat serangan balasan yang disiapkan. Rusia pun mengklaim angkatan bersenjata Ukraina lah yang berada di balik serangan ini. Serangan dilakukan menggunakan senjata kiriman negara barat. Bendungan itu jebol setelah terjadi ledakan pada 6 Juni 2023 sekitar 02.00 pagi waktu setempat. Akibatnya, bagian atas bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka runtuh dan banjir pun tak terkendali dan merendam sejumlah bangunan yang berada di dekat bendungan. Administrasi distrik perkotaan Novakhovka mengklarifikasi serangan itu dilakukan dari sistem roket peluncur ganda Aldel Ukraina. Namun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky balik menuduh Rusia. Zelensky menyebut Rusia lah yang telah meledakkan bendungan tersebut